Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Zahra dengan NIM 085181823020. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai studi kasus pada mata kuliah eksplorasi sumber daya kelautan. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Dr. Fauzia SPI dan Ibu Fitri Agustiani SPI MSI. Nah, mata kuliah ini berbentuk studi kasus yang akan saya jelaskan sendiri. Ada satu studi kasus yaitu yang berkaitan dengan masalah kita pada saat ini. Kemudian, mata kuliah ini diampu oleh dua dosen di jurusan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA dan Universitas Sriwijaya. Nah, lalu studi kasus yang saya jelaskan ini yang saya tadi bilang yang berkaitan dengan masa kita pada saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, langsung saja saya bacakan pertanyaannya, yaitu pada masa pandemi, pelabuhan perikanan Samudra Cilacap bungus surplus ikan, namun demand berkurang, sehingga banyak nelayan yang tidak menjual hasil tangkapan. Bagaimana solusinya? Ada yang tahu? Nah, yang kedua, ada di sisi lain stok ikan di cold storage menumpuk. Bagaimana sistem yang keluar masuk stok ikan agar terlihat efisien? Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ada yang tahu nggak apa sih itu surplus ikan? Nah, surplus ikan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan jumlah yang melebihi hasil biasanya. Surplus terjadi bila jumlah hasil tangkapan lebih besar dari jumlah penjualan ikan. Dengan begitu dapat berdampak dengan menumpuknya barang hasil tangkapan dan menurunnya tingkat penjualan atau harga yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, ada dua solusi yang dapat kita atasi dengan cara yang pertama itu ada dengan menjual harga barang yang telah kita dapat dari hasil tangkapan perikanan dengan menjualnya lebih rendah atau sedikit lebih rendah karena hasil tangkapan yang menumpuk sehingga barang tersebut lebih mudah didapatkan, sehingga barang tersebut dijual dengan harga yang relatif lebih rendah. Nah, yang kedua dapat dilakukan dengan cara ekspor. Nah, ekspor ini yaitu ekspor ke luar negeri ataupun ke berbagai penjuru dunia. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu stok ikan di cold storage menumpuk. Bagaimana sistem masuk keluar stok ikan agar terlihat efisien? Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya, yaitu di antara upaya yang sedang disiapkan ialah mitigasi berbasis kelautan dengan melibatkan teknologi seluler melalui layanan berbasis sistem operasi Android. Nah, dengan begitu nantinya ada aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk para nelayan yang mencari atau mengambil hasil perikanan ke laut, dan aplikasi ini dapat membantu nelayan dengan mudah mencari stok-stok ikan dan memperhitungkan apa saja yang akan keluar atau masukkan ikan nantinya. Nah, kemudian disediakan berbagai informasi yang menjadi kebutuhan, panduan untuk beraktivitas di laut, dan pemantauan keluar masuknya produk perikanan agar tampak lebih efisien. Nah, harapannya aplikasi yang akan dibuat ini nantinya dapat memudahkan para nelayan untuk meminimalisir terjadinya suatu data-data yang tidak mereka ketahui, dalam artian lebih tertata rapi di mana letak ikan yang akan mereka dapatkan, ataupun bagaimana sistem keluar masuknya ikan yang mereka jual atau yang mereka beli di tempat pelelangan ikan. Nah, begitu hasil pemaparan saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat durasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk lebih lanjut ada
satu video contoh surplus ikan di salah satu pelabuhan yang saya ketahui. Akan saya tampilkan setelah video narasi saya ini. Demikianlah video yang saya buat, hasil paparan atau hasil kajian studi kasus yang diberikan untuk saya sebagai nilai ujian tengah semester pada mata kuliah eksplorasi sumber daya kelautan. Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Heria Prisni, membenarkan soal surplus hasil laut, yaitu ikan, sebesar 59 ton terjadi 2 hari sebelum Ramadan. Surplus tersebut tidak sebanding dengan rata-rata konsumsi ikan per hari di kalangan warga Kota Balikpapan sebesar 32 ton. Akibatnya 27 ton ikan rata-rata per hari berpotensi tidak dikonsumsi. Kondisi ini menurutnya menjadi ujian besar bagi kalangan nelayan, terlebih di tengah pandemi daya beli pun menurun akibat masyarakat membatasi aktivitasnya. Selain itu, serapan komoditas ikan di tingkat usaha seperti rumah makan juga rendah karena mayoritas memilih tidak beroperasi. Heria Prisni menyarankan agar pedagang memaksimalkan pembekuan ikan sehingga tidak ada yang terbuang. Jadi kita nanti kan sama-sama dengan pemerintah daerah kita sudah data petani nelayan kita yang terdampak itu sekitar 1.500-an yang akan nanti ya ikut program pemerintah bagi sembako, bantuan sembako ataupun yang lainnya nanti. Sudah kita masukkan karena rata-rata terdampak ya, banyak yang terdampak. Kurang lebih 1.500 baik nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Ketika dipantau di tingkat pedagang, kondisi tersebut memang sedang terjadi. Sabtu 25 April 2020 di pasar tradisional Kelandasan, harga ikan terakulu misalnya dijual Rp50.000 per kilogram dari Rp60.000. Ikan tongkol dari Rp35.000 per kilogram kini hanya Rp20.000, sedangkan ikan kakap dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Kakap terakulu 50 juta. Itu ada kenaikan nggak selama waktu hari ini? Menurun harganya sekarang. Turun berapa? Karena pengaruh virus kan. Naik sih. Naiknya bisa sampai berapa persen kalau lagi keadaan normal? 10% aja. Nah, naik drastis kan. Nita Rahayu, BTV Balikpapan. Gimana hasil video yang telah saya paparkan dan video hasil contoh studi kasus saya tadi? Apakah sudah memuaskan? Nah, itulah hasil video dari pemaparan saya dari studi kasus yang saya dapat di studi kasus kedua dan contoh studi kasus di suatu pelabuhan yang terkena surplus ikan. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari studi kasus ini yaitu apabila terjadi surplus ikan dan kemudian demand berkurung, solusinya terdapat dua atau tiga lebih, yaitu dengan cara menjual hasil tangkapan dengan lebih murah atau relatif lebih rendah dari biasanya, karena barang tersebut banyak dan menumpuk sehingga lebih mudah didapatkan. Dan kemudian yang kedua ada lakukan proses ekspor ke luar negeri. Dan kemudian yang ketiga, ikan tersebut atau hasil tangkapan tersebut dapat dibukukan sehingga dapat dijual kembali suatu saat nanti apabila dibutuhkan. Demikianlah kesimpulan yang telah saya paparkan barusan, dan apabila saya salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.